بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, insyaallah materi pertama yang akan kita pelajari dalam program BISA di kursus bahasa Arab Ad-Dariyah atau ta'limul lughatil arabiyyah Ad-Dariyah, yaitu adalah al-kalam wa aksamuhu dalam kitab Matan al-Ajurumiyah karya Ibnu Ajurumi. Saya ambil dari syarah atau penjelasan karyanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan dengan nama kitabnya adalah Syarah Mukhtasar Jiddan. Itu adalah karya Ahmad Zaini Dahlan. Pertama, kita akan mempelajari al-kalam wa aksamuhu. Ibnu Ajurumi mengatakan bahwa al-kalamu huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aksamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. طيب, kita mempelajari dari segi ta'rif sama bagiannya, yaitu al-kalam wa aksamuhu untuk materi pertama dalam program BISA. Al-kalam huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i, يعني أن الكلام عند النحويين هو لفظ إلى آخره. Kalam, perkataan, menurut para ulama nahwu, yaitu lafaz atau kalimat dari awal hingga akhir. Misal kita berbicara saya makan roti. Dari kalimat saya, dari kata saya sampai roti, itu adalah namanya kalam. Al-kalamu huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-lafd huwa as-sawtul mustamil ala ba'dil hurufi al-hijaiyah ka Zaidin mathalan. Nah, lafadz itu adalah suara yang mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah seperti Zaid. Zaid itu terdiri dari huruf Zai, Ya, dan Dal. Nah, itu adalah lafadz atau disebut dalam bahasa Indonesia adalah lafadz atau kata. Misalnya Fatimah itu adalah lafadz. Kitabun itu adalah lafadz. Nah, kemudian al-murakkabu ma tarakkaba min kalimataini fa akthar. Kaqama Zaidun wa Zaidun qa'imun. Al-murakkab, itu adalah apa-apa yang tersusun dari dua kalimat atau lebih, seperti qama Zaidun, Zaid berdiri. Nah, qama lafadz atau kata, Zaidun lafadz. Nah, terdiri dari dua lafadz, itu namanya murakkab. Dua lafadz disusun yang mempunyai makna, maka qama Zaidun contohnya. Jadi al-murakkab itu adalah sesuatu yang terdiri dari dua kalimat disengaja disusun. Nah, wa Zaidun qa'imun, contohnya Zaidun qa'imun, Zaid itu berdiri.
Kalau contoh qama Zaidun itu adalah fi'il dan fa'il. Nah, ini jumlah fi'liyah namanya karena didahului oleh fi'il. Terus wa Zaidun qa'im itu mubtada khabar, Zaid mubtada, qa'imun khabar. Ini dinamakan dengan jumlah ismiyah. Adalah murakkab. Murakkab disusun atau tersusun dari dua kalimat atau lebih. Al-mufid. Al-mufid ma afada faidatan yahsunu as-sukut 'alayha min al-mutakallim was-sami'. Qama Zaidun wa Zaidun qa'im. In qama Zaidun laisa kalaman. Al-mufid itu sesuatu yang membuat sesuatu yang memberi manfaat. Perkataan itu memberi manfaat sehingga dari perkataan sehingga orang yang mengatakan dan orang yang mendengar itu paham apa yang dibicarakan. Qama Zaidun, seperti qama Zaidun. Zaidun itu berdiri. Wa Zaidun qa'im, atau Zaidun itu berdiri. Nah, ini cuman perbedaan susunan kalimat. Yang satu jumlah fi'liyah, yang satu Zaidun yang qa'im itu adalah mubtada khabar. Al-mufid. Jadi ketika seseorang mengatakan qama Zaidun, Zaidun berdiri, kita paham, oh ternyata memang Zaidun itu berdiri. Itu adalah mufid. Tapi ketika seseorang mengatakan in qama Zaidun, jika Zaidun berdiri, kita belum paham apa yang dikatakan, apa yang dimaksud dengan in qama Zaidun, apa yang dimaksud dengan Zaidun jika Zaidun berdiri. Nah, harusnya ada selanjutnya, in qama Zaidun fa'adhab. Jika Zaidun itu berdiri, maka aku pergi, fa'adhab. Nah, sehingga in qama Zaidun laisa kalaman. Kalau kita mengatakan in qama Zaidun fa'adhabu, maka itu dinamakan kalam karena itu mufid, karena itu memberikan manfaat atau memberikan kita pemahaman apa yang dimaksudkan. Bil wad'i fassarahu ba'duhum bil qasdi wa ghairul maqsudi ka kalamin naim was-sahi. Wa ba'duhum fassarahu bil wad'il arabi fa kharaja kalamul ujam kat turki wal barbar. Nah, bil wad'i ada sebagian yang mentafsirkan bil qasdi dengan maksud. Nah, bil wad'i dengan maksud. Adapun wa ghairul maksud, adapun yang tidak dimaksudkan seperti kalamun naim, perkataan orang tidur. Yang mana orang tidur itu mengatakan sesuatu yang tidak disengaja. Wasahi, kemudian orang yang lupa mengatakan sesuatu yang ia tidak sengaja. Nah, maka al-kalam itu disusun atau dikatakan dengan maksud tertentu bil qasdi. Wa ba'duhum fassarahu bil wad'il arabi, dan sebagian mentafsirkan al wad' itu dengan meletakkan kalimat-kalimat Arabiyah, kalimat Arab, bukan kalimat ujam, bukan kalimat selain Arab, yaitu seperti Turki. Turki itu dari orang-orang Turki. Kalau wal barbar seperti orang-orang Badui, barbari. Jadi kesimpulannya adalah al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah suatu perkataan yang disusun dengan maksud tertentu dan memberi paham kepada orang yang mendengarnya. Misal yang termasuk kalam maknanya adalah akala Zaidun, misalnya adalah akala Zaidun ta'aman fil matbah. Zaidun itu memakan makanan di dapur. Nah, akala Zaidun ta'aman fil matbah. Zaidun makan makanan di dapur. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah SPOK, ya, SPOK, mencakup SPOK. Itu adalah al-kalam. Beda dengan
disebut dengan kalimah. Kalimah itu adalah kata. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata, seperti Zaidun, Fatimah, nah, itu adalah kata. Adapun seperti kalim, bukan kalam ya. Kalim itu adalah sesuatu perkataan yang mana tidak mufid, yang mana tidak maksud diletakkan. In qoma Zaidun, nah itu namanya kalim. In qoma Zaidun, itu namanya kalim. Kemudian setelah ta'rif atau pengertian dari kalam, maka Ibnu Ajurumi menyebutkan bagian-bagian dari kalam atau aksamul kalam. Pertama al-ism, kemudian al-fi'l, kemudian al-harf. Al-ism, ma mana al-ismu? Al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha walam taktarin bizamanin wada'an kazaidin wa ana wa hadha. Ism itu adalah kalimat yang menandakan makna pada itu sendiri, maknanya sendiri. Jadi ism itu punya makna tersendiri. Walam taktarin bizamanin wada'an, dan tidak disertai dengan zaman, dan tidak disertai dengan waktu, seperti waktu lampau, waktu masa sekarang, atau masa yang akan datang. Contohnya adalah Zaid. Zaid itu adalah isim. Kita tahu bahwa namanya itu adalah Zaid. Nah, itu punya makna tersendiri. Ana, contohnya ana. Nah, ana maknanya saya. Nah, wahada, hada artinya ini. Nah, isim itu punya makna tersendiri. Kalimat yang punya makna tersendiri tidak disertai dengan masa atau waktu. Al-fi'l kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha wa qtaranat bi zamani wada'an. Nah, sedangkan al-fi'l itu mempunyai makna tersendiri dan disertai dengan waktu. Nah, ada fi'il, ada 3 bagian. Nanti kita pelajari, Ibnu Ajurumi menyebutkan al-fi'l thalatha. Itu ada 3, yaitu fi'il madhi, yaitu kata kerja lampau, fi'il mudhari', kata kerja sekarang atau masa akan datang, wal fi'lul amr, kata kerja untuk fi'lul amr adalah kata permintaan, fi'lul amr. Kemudian al-harf, wa huwa kalimatun dallat ala ma'na fi ghairiha nahwu ila wa hal wa lam. Harf itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti dengan kalimat selanjutnya, entah itu fi'il, entah itu isim, sehingga dia punya makna. Ila artinya ke. Jika dia berdiri sendiri maka dia tidak punya makna ke, jadi nggak bisa dipahami. Jika ilal ma'had, ke ma'had, maka itu bisa dipahami. Jadi al-harf kalimat yang menandakan makna pada kalimat lainnya. Al-ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam. Yani anal isma yatamayyazu 'anil fi'l wal harf. Ism itu dia bisa dibedakan dengan al-khafd, dengan khafdi wa tanwin wa dukhulil alif wal lam. Jadi isim itu bisa berharokat kasrah di kalimat akhirnya, dan bisa tanwin, dan bisa dimasuki oleh alif wal lam. Beda dengan fi'il sama harf. Fi'il nggak bisa berharokat kasrah, nggak bisa tanwin, dan nggak bisa dimasuki oleh alif dan lam. Harf juga seperti itu. Al-khafdi, contoh dengan khaf, marartu bi Zaidin. Bi Zaidin dia majrur biba. Marartu bi Zaidin majrur atau makhfuz. Wa ghulamu Zaidin, Zaidin majrur atau kasrah karena mudhaf ilaihi. Wa tanwin nahwu Zaidun wa rajulun. Hadha huwa al-ism. Ini adalah isim Zaidun wa rajulun. Nah, harakat terakhirnya adalah tanwin. Wa dukhulul alifi wal lam nahwu ar-rajulu wal ghulamu. Itu ada
dimasuki oleh alif lam. Jadi isim bisa majrur, bisa tanwin, dan bisa dimasuki oleh alif dan lam. Sehingga kalau dimasuki oleh alif lam maka maknanya ma'rifah, telah diketahui. Jadi kalau tanwin zaitun wa rajulun bisa jadi maknanya bukan ma'rifah tapi itu nakirah, masih umum. Wa huruful khafdi, dan huruf-huruf khafdi atau jar itu adalah min, ila, an, ala, fi, ruba, wal ba, wal kaf, wal lam. Contoh min sama ila. Min sirtu minal Basrah ilal Kuffah. Aku berjalan dari Basrah hingga ila Kufah, sampai ke mana? Ke Kufah. An ramaitu sahma anil qaus. Nah, aku menembakkan atau membidik as-saham, anak panah, dari apa? Dari panahnya. Anil qaus. Ala raqibtu alal faras. Nah, saya mengendarai apa? Kuda. Fi al-ma'u fil kuz, air di dalam gelas. Rubba rajulin karimin laqaituhu. Berapa banyaknya laki-laki yang mulia, laki-laki karim yang aku temui. Al-ba marartu bi Zaidin, aku melewati Zaid. Al-kaf rubba kal badr, Zaidun kal badr, Zaid seperti rembulan. Al-lam al-malu li Zaidin, al-malu li Zaidin. Mal itu adalah punya Zaidin. Nah, ketika dimasuki oleh huruf al-khafdi, al-ism ism itu menjadi majrur atau kasrah. Wal huruful qasam, nah jika dimasuki dengan huruf qasam juga, wallahi, tallahi, billahi. Nah, masyaallah. Kemudian kita lanjut ke al-fi'il. Wal fi'lu yu'rafu bi qad was sinni was sawfa wa ta'ut ta'nis as-sakinah. Qad itu bisa masuk dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Qad qama Zaidun. Nah, kalau qad itu masuk ke dalam fi'il madhi, qad qama Zaidun maknanya adalah sungguh. Qad qama Zaidun, sungguh Zaidun itu telah berdiri. Kemudian qad masuk ke dalam fi'il mudhari', qad yaqumu Zaidun, maka itu artinya adalah kadang-kadang. Qad yaqumu Zaidun, kadang-kadang Zaidun itu berdiri. Jadi qad bisa masuk ke dalam fi'il madhi, bisa masuk ke dalam fi'il mudhari'. Wasin wa saufa yakhtassani bi al-mudhari'. Nah, kalau sin, saufa, harfu tansis itu khusus untuk fi'il mudhari' saja, tidak bisa fi'il madhi. Sayaqumu Zaidun, Zaidun akan berdiri. Wa saufa yaqumu Zaidun, dan Zaidun akan berdiri. Apa perbedaan antara sin dan saufa? Kalau sin itu adalah akan dengan waktu yang pendek, akan sausolli, aku akan hendak sholat. Kalau saufa itu adalah akan tapi dalam jangka yang agak panjang. Misalkan al-an saufa usolli al-asr. Nah, aku akan sholat asar, padahal waktu sholat asar masih sore. Nah, jadi saufa masih ada jeda. Kemudian wa ta'ut ta'nis as-sakinah. Ta'ut ta'nits as-sakinah yakhtas bi al-madhi. Kalau ta'ut ta'nis itu cuman khusus masuk di fi'il madhi saja. Seperti qamat Hindun, dakhalat Hindun, kharajat Hindun. Fi'il jika ada ta'ut ta'nis karena fa'ilnya itu adalah apa? Fa'ilnya itu adalah dari muannats, dari perempuan. Hindun, qamat Hindun, dakhalat Hindun, zahabat Hindun. Itu adalah ta'ut ta'nits as-sakinah. Jadi fi'il itu bisa dimasuki oleh qad, sin, saufa, ta'ut ta'nits dan ta'ut ta'nits as-sakinah. Wal harf ma la yasluhu ma'ahu dalil ism wala dalil fi'il. Nah, untuk membedakan antara
isim dan fi'il, maka harf tidak dapat menerima apa? Alamat-alamat isim dan fi'il. Nah, fahuwa yatamayyazu 'anil ism wal fi'il bi alla yaqbala syai'an min 'alamatil ism wala syai'an min 'alamati al-fi'il kahal wa fi walam fa innaha la taqbalu syai'an min dhalik fa 'alamatuhu 'adamu qabulil 'alamat allati lil ism wa wal fi'il. Nah, al-harf itu bedanya dengan isim dan fi'il adalah tidak mau menerima sesuatu dari alamat-alamat isim dan sesuatu dari alamat-alamat fi'il. Maksudnya sesuatu adalah seperti tanwin, seperti dukhulul alif law lam, kayak harf hurufnya hal tidak bisa ditanwinkan, hal tidak bisa di dukhulil masukin alif dan lam, dan hal tidak bisa dimasuki oleh qad dan sin wa saufa. Nah, huruf yang lain fi kemudian lam, nah itu huruf-huruf itu tidak bisa dimasuki oleh alamat-alamat isim dan alamat fi'il. Fa innaha lang tabal syai'an min dzalik. Nah, itu tidak menerima sesuatu dari itu. Fa alamatuhu, dan alamat harf itu adalah tidak menerima alamat-alamat isim dan fi'il. Ini perbedaan antara isim, fi'il sama harf. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk materi pertama tentang al-kalam wa aqsamuhu. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya jelaskan tadi, apa yang kita pelajari tadi, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.